Nice people, today we're going to study about degree of comparison. Apa sih itu degree of comparisons? Dari kata compare, artinya adalah membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan dua benda atau lebih. Lalu apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah adjektifnya atau sifatnya. Misal, contohnya kayak gini. Saya mempunyai dua benda, buku harganya 25.000, pulpen harganya 5.000, dan setip harganya 5.000. Nah, kalau dari harga ini, maka kira-kira yang kita bandingkan kata sifatnya apa sih? Tentunya harganya dong. Kalau harga, kita pasti punya dua hal adjektifnya. Yang pertama adalah mahal atau expensive. Yang kedua adalah cheap, murah. Bagaimana cara kita membandingkannya? Misal, kita membandingkannya kayak gini. Kita membandingkan harga pulpen dan juga harga stip. Maka kita bisa menuliskan menjadi pulpen ini sama mahalnya dengan penghapus. Kemudian mana lagi yang kita bandingkan? Nah, sekarang kita membandingkan harga buku dan juga harga pulpen. Kita membandingkannya harga buku tentunya lebih mahal daripada harga pulpen, 25.000 dan juga 5.000. Kalau kita tuliskan jadi buku lebih mahal dari pulpen. Ada satu lagi yang bisa kita bandingkan. Dari semua benda ini, dari buku, kemudian pulpen, dan juga penghapus, manakah yang paling mahal? Buku kan? Maka kita bisa menuliskan menjadi buku paling mahal dari semuanya. Nah, sama mahalnya, lebih mahal, paling mahal, ini adalah bentuk dari membandingkan. Nah, perbandingan inilah sama mahalnya, lebih mahal, paling, ini yang disebut dengan degree of comparison. Ada beberapa common adjective atau adjective yang biasa digunakan dalam degree of comparison untuk siswa SMP. Yang pertama adalah height. Height ini adalah ketinggian. Contohnya misalnya apabila nanti disajikan sebuah data berbentuk gambar tentang ketinggian sebuah bangunan atau ketinggian orang misalnya kayak gini. Bangunan ini 17 meter, bangunan yang ini 28 meter, yang ini 20 meter. Ini kan dia membandingkan tinggi sesuatu hal. Nah, yang biasa digunakan adjektif yang biasa digunakan adalah height, tinggi, atau tall, dan juga short. Yang kedua, length atau panjang. Apabila disajikan sebuah data berupa panjang sesuatu, bisa panjang pensil, bisa panjang penggaris, bisa panjang hewan misalnya, maka adjektif yang biasa digunakan adalah long, panjang, dan juga short, pendek. Yang ketiga, weight, berat. Apabila data yang disajikan adalah ukuran berat, misal ukuran berat jeruk, ukuran berat semangka, stroberi, ukuran berat orang misalnya, apapun itu, apabila dia mengindikasikan bahwa ini adalah ukuran berat, maka adjektif yang digunakan adalah heavy atau light. Keempat, size. Apabila data yang disajikan adalah besar atau kecil, maka adjektif yang digunakan adalah big dan small. Berikutnya, speed, kecepatan. Jika data yang disajikan itu berupa kecepatan, saya mobil A dia mempunyai kecepatan 480 km per jam, dan sepeda mempunyai kecepatan 10 km per jam, maka adjektif yang digunakan adalah fast dan slow. Kemudian, harga, cost atau price. Disajikan sebuah harga barang ataupun benda atau sebuah produk misalnya, maka yang bisa kita gunakan adjektifnya adalah expensive atau cheap. Berikutnya distance atau jarak. Jarak, jika jarak dekat atau jauh, maka kita bisa menggunakan adjektif far dan juga near. Score atau rank. Jika data yang disajikan berupa nilai ataupun ranking,
maka yang bisa kita gunakan adalah smart, atau juga bisa menggunakan clever. Ready. Apabila disajikan data yang satu langsing, yang satu gemuk, maka adjektif yang digunakan bisa menggunakan slim atau bisa menggunakan fat. Popularity. Sekarang, apapun itu biasanya diukur berdasarkan jumlah followers, jumlah subscribers, dan sebagainya. Nah, apabila data yang disajikan berupa followers ataupun subscribers, ini menunjukkan seberapa populerkah dia, seberapa terkenalkah dia. Maka adjektif yang bisa kita gunakan adalah menggunakan kata popular atau famous. Yang terakhir, age atau usia. Data yang disajikan biasanya berupa usia seseorang. Ada sekelompok usia, maka yang bisa kita gunakan adjektifnya adalah young dan juga old. Types of degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree itu artinya sama. Jadi benda A sama besarnya, sama tingginya, sama mahalnya, sama murahnya dengan benda B. Yang kedua adalah comparative degree, lebih. Benda A lebih tinggi dari B. Benda A lebih besar dari benda B. Benda A lebih kecil dari benda B. Pakainya lebih. Ini namanya adalah comparative degree. Sedangkan yang ketiga adalah superlative degree. Superlative degree artinya paling. A paling pintar di antara semuanya. A paling tinggi di antara semuanya. A paling hebat di antara semuanya. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu positive degree, apa itu comparative degree, dan apa itu superlative degree. Dan bagaimana sih aturannya? Positive degree. Positive degree mempunyai arti sama atau se, misalnya setinggi, sebesar, secantik, semahal. Nah, contoh begini. A ini sama tingginya dengan B. Dua benda yang mempunyai ukuran sama. Ini tingginya sama, 20 cm, ini juga 20 cm. Apabila disajikan data berupa tinggi, maka adjektif yang digunakan adalah tinggi. Misalnya bisa tuliskan jadi A sama tingginya dengan B. Contoh lagi misalnya, ada lingkaran J dan juga ada lingkaran K. Bisa kita lihat bahwa J itu sama besarnya dengan K. Maka kita bisa tuliskan J sebesar K. Lalu bagaimana sih aturannya dalam membuat kalimat positive degree? Nah, aturannya dalam membuat kalimat positive degree adalah S ditambahkan dengan adjektif, tambahkan S. Jadi misalnya ini artinya setitik-titik. Contohnya, setinggi. Tinggi itu kan bahasa Inggrisnya tall. Maka setinggi adalah as tall as. Sama tingginya. Sebesar. As big as. Bahasa Inggrisnya besar adalah big. Secantik. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Maka as beautiful as. Setua. As old as. Sejauh. As far as. Seterkenal. As famous as. Semahal. As expensive as. Maka kita tinggal tambahkan as di antara adjektif. Contohnya begini. James, dia mempunyai tinggi 167. Kelly juga sama, 167. Tadi, apabila data yang disajikan ini berupa tinggi badan, tinggi sesuatu, maka adjektif yang kita gunakan adalah tall misalnya. Maka kita bisa menuliskan James itu sama tingginya dengan Kelly. Kalau kita bahasa Inggriskan menjadi James sama tingginya, maka kita tinggal menuliskan aja James itu to be-nya is, tambahkan dengan S.
tinggi bahasa Inggrisnya tall. Maka James is as tall as Kelly. Yang digunakan adalah as tall as, artinya sama tingginya atau setinggi. Contoh berikutnya, tas merah harganya $27. Tas biru juga sama, $27. Apabila dia berupa harga, maka yang kita bisa gunakan adjektifnya adalah expensive misalnya. Misal kalimatnya, tas merah sama mahalnya dengan tas biru. Maka kita bisa menuliskannya menjadi the red bag, to be-nya adalah is as expensive as the blue bag. Jadi pakainya adalah as expensive as. Berikutnya adalah comparative degree atau lebih. Konsepnya begini. Ini ada benda A dan juga benda B. Kalau dilihat, benda A ini mempunyai tinggi 20 cm, sedangkan B tingginya 14 cm. Maka bisa kita simpulkan bahwa benda A lebih tinggi daripada benda B. Contoh lagi, ada lingkaran J dan juga lingkaran K. Maka J lebih besar dari K. Nah, kata-kata lebih inilah adalah lebih tinggi, lebih besar. Inilah yang merupakan dari comparative degree, yang artinya lebih. Bagaimana cara membuat comparative degree? Ini dibedakan menjadi dua rules. Apabila terdiri 1-2 syllables, maka dia adjektif diikutin dengan er, kemudian ditambahkan dengan than. Than itu artinya daripada. Contohnya, yang awalnya tall, tinggi, dia jadi taller, artinya lebih tinggi. Yang awalnya big, besar, jadi bigger, artinya lebih besar. Long, panjang, jadi longer, lebih panjang. Easy, jadi easier, lebih mudah. Clever, jadi clever. Narrow, jadi narrower. Contohnya, ada dua pensil. Pensil A panjangnya 20 cm, pensil B 17 cm. Apabila data berupa panjang, maka adjektif yang digunakan adalah long. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa pensil A lebih panjang daripada pensil B. Bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk bahasa Inggris? Karena long ini hanya satu syllable, satu suku kata, long, satu suku kata, maka kita hanya perlu menambahkan er di belakang long. Jadinya adalah pencil A is longer. Tinggal menambahkan er di belakang long, kemudian tambahkan than pencil B. Bagaimana jika lebih dari 2 syllables? Maka bentuknya, rule-nya adalah more, kemudian diikuti adjektif, kemudian than. Kalau satu syllables itu adjektif, kemudian di belakangnya ditambahin er, kalau lebih dari 2 syllables, sebelum adjektifnya kita tambahin more. Contohnya begini. Expensive. Contohnya, expensive. Ada berapa syllables nih di sini? Ada expensive. Ada 3 syllables. Maka dia menggunakan more. Interesting. Interesting. Lebih dari 2 syllables, maka dia menggunakan more. Beautiful. Beautiful. 1, 2, 3. Karena 3 syllables, maka dia menggunakan more. Famous. Meskipun dia 2, tapi famous dia menggunakan more. Difficult. Difficult. 3, maka dia menggunakan more. Contohnya, harga jaket $25. Harga t-shirt ini $10. Maka kalau dalam bentuk harga, kita menggunakan adjektif expensive. Expensive ini terdiri dari berapa syllable sih? Expensive.
3 syllables. Apabila lebih dari 2 syllables, maka dia harus menggunakan tambahan more di sebelahnya adjective. Jadi kalau misalnya kita tuliskan jaket, ini lebih mahal dari kaos. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya jacket is. Karena expensive lebih dari 2 syllables, maka kita harus menggunakan more. More expensive than t-shirt. Yang ketiga adalah superlative degree. Konsepnya ada 3 benda, A, B, C. A tingginya segini, B segini, C segini. Maka kita bisa simpulkan bahwa A ini paling tinggi dari semuanya. Ada lingkaran V, J, K. Lingkaran V ini paling besar dari semuanya. Nah, kata paling ini merupakan superlative degree. Artinya dia paling dari semuanya, maka dia adalah superlative degree. Aturannya hampir sama seperti comparative degree. Dibedakan apabila dia terdiri 1 sampai 2 syllables dan juga lebih dari 2 syllables. Apabila terdiri 1 sampai 2 syllables, maka aturannya depannya ini harus pakai the. Ingat, superlatif itu pakai the, sedangkan comparative dia pakai than. The adjective ditambah dengan est. Tadi kalau komparatif dia kan pakai er. Kalau yang ini superlatif dia pakai est. Contohnya, the tallest, paling tinggi. Dari kata tall jadi tallest, paling tinggi. The youngest, paling muda. The longest, paling panjang. The strongest, paling kuat. The cleverest, paling pintar. The narrowest, kayaknya adalah est. Contohnya, ada 3 pensil, A, B, sama C. Mana sih yang paling panjang? A tentunya. Nah, apabila ukurannya panjang, kita menggunakan kata long. Kita bisa menuliskan bahwa pensil A paling panjang dari semuanya. Seperti tadi aturannya adalah kita tulis pensil A is the, jangan lupa the, kemudian adjektifnya adalah long. Tinggal ditambahkan dengan est, of all. Sedangkan untuk lebih dari 2 syllables, dia sebelum adjektifnya kita tambahkan dengan the most. Contohnya, the most expensive. Karena expensive terdiri dari 3 syllables, expensive, maka dia pakainya adalah most. Contoh, the most interesting, the most beautiful, the most famous, the most difficult. Maka pakainya semuanya adalah the most, karena lebih dari 2 syllables. Contoh datanya kayak gini. Jaket harganya $25, t-shirt ini $10 dan shortsnya adalah $15. Maka kalau kaos harga yang bisa kita gunakan adjektifnya adalah expensive. Expensive ini terdiri dari 3 syllables, artinya dia lebih dari 2 ya. Maka kita bisa menuliskan misalnya jaket paling mahal dari semuanya. Jadi jacket is the most, tinggal kita tambahkan adjektifnya, expensive of all. Ada beberapa irregular adjective yang tidak mengikuti aturan seperti sebelumnya, yaitu good, positive, tetap menjadi good. Kalau comparative jadi better, lebih baik. Kalau paling baik jadinya best. Bad, buruk. Positifnya tetap bad. Kalau comparatifnya worse, sedangkan superlatifnya adalah worse. Dia pakai yang ini. Far, jauh. Positifnya far. Comparatifnya further. Sedangkan superlatifnya furthest. Little. Positifnya tetap little, sedikit. Comparatifnya less. Superlatifnya less. Many atau much, banyak. Positifnya many, comparatifnya more, dan superlatifnya adalah most. Conclusionnya, ini saya bikinkan rangkuman biar gampang.
Kalau positif, seperti tadi aturannya adalah as, adjective, as. Ini apabila sama. Sedangkan comparative, ini dia kadang bisa ditambahkan er dan juga more apabila dia terlebih dari 2 syllables dengan ukuran yang berbeda. Sedangkan superlatif artinya paling. Apabila dia terdiri 1 syllables, dia menggunakan the adjective ditambahkan dengan est atau most plus adjective. Contohnya, yang terdiri 1 sampai 2 syllables, misalnya big jadi bigger, jadi biggest, tall jadi taller, jadi tallest, long, longer, dan juga longest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest. Apabila lebih dari 2 syllables, maka kita tinggal tambahkan more di sini, more. More beautiful, most beautiful. More interesting, most interesting. More famous, most famous. More expensive, most expensive. Contohnya, bagaimana sih cara membuat kalimat positive degree, kemudian comparative degree, dan juga superlative degree? Ada data, ini tentang kecepatan sebuah kendaraan. Apabila berupa kecepatan, maka kita bisa menggunakan slow, lambat, ataupun fast. Anggap aja kita hari ini akan menggunakan kata fast, cepat, gitu. Nah, yang pertama, kita akan membuat kalimat positif terlebih dahulu. Positif artinya adalah 2 benda yang sama. Yang sama yang mana sih? Bus sama truk. Dia mempunyai kecepatan yang sama, membandingkan kecepatan yang sama. Kalau misalnya kita bikin kalimat, jadi bus is as fast as truck. Bus sama cepatnya dengan truk. Ingat, kalau positif adalah as, adjective, as. Yang kedua adalah comparative. Comparative adalah membandingkan 2 benda yang mempunyai ukuran berbeda. Misal kita membandingkan antara truk sama bicycle. Yang satu 180 km, yang satu 50 km. Maka kalau kita bandingkan jadi, truck is faster than bicycle. Truck ini lebih cepat, faster than bicycle. Karena fast ini hanya 1 syllables, maka di belakangnya kita tambahkan er. Hanya itu. Dan untuk yang terakhir adalah superlatif. Superlatif artinya paling. Dari semua data, mana sih yang punya kecepatan paling tinggi? Adalah train. Kecepatannya 380 km per hours. Nah, kalau kita bikin, jadinya train is the fastest of all. Train mempunyai kecepatan paling tinggi dari semuanya. Jadi di belakangnya tinggal tambahkan est. Kalau comparative dia tinggal tambahkan er, sedangkan superlatif dia tinggal tambahkan est. Okay, that's all. Thank you for your watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.